Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja, pertama siapkan wadah yang lebih lebar. Ini untuk wadahnya harus bersih, kering, dan tidak ada minyak, tidak mengandung minyak, supaya kalian bisa membuat kue bolu yang super mengembang. 5 butir telur, telurnya itu harus yang fresh juga ya, supaya kalian bisa membuat kue bolu yang anti bantat juga. Masukkan 230 gram gula merah yang sudah disisir, ini supaya mudah. Lalu tambahkan juga dengan 1 sendok teh SP. Kalian boleh ganti juga dengan TBM ataupun Ovalet. Ini SP itu tujuannya supaya hasil kuenya lembut ya. Oke, sekarang kita nyalakan dulu untuk mixernya dengan kecepatan yang tinggi sampai adonan ini mengembang kental. Saat diangkat, alat mixernya itu kental dan berjejak ya. Oh ya, ini mohon maaf aku nggak ke-record saat memasukkan vanila cair ya. Untuk vanila cairnya di sini aku pakai setengah sendok teh aja, dan kalian mau diganti dengan vanila bubuk juga boleh. Nah, di sini kalian yang suka nanya, "Kak, kita memixer atau mengocok adonannya kira-kira berapa menit?" Nah, di sini akan aku jawab di video ini ya. Ini kita kocok kurang lebih 10 sampai 15 menitan ya. Nah, ini adonannya setelah mengembang sempurna, mengembang maksimal, itu terlihat ya alat mixernya itu tuh terlihat berjejak dan kental. Artinya ini adonannya siap untuk kita gunakan, dan adonan ini teksturnya sangat bagus, kental. Lalu kita tambahkan dengan 3 sendok makan susu bubuk putih. Ini aku saring aja supaya susu bubuknya itu lembut ya. Nanti hasil kue bolu kalian lembut, tidak kasar. Nah, ini untuk tepungnya juga 200 gram tepung terigu protein sedang, aku saring juga atau diayak seperti yang di video ini. Ini tujuannya supaya nanti hasil bolu kalian lembut, tidak ada yang bergerindil ya. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita nyalakan alat mixer ini, boleh kita ratakan dulu. Ini tujuannya supaya bahan kering itu tidak berantakan dan tidak berhamburan kemana-mana ya. Setelah kita ratakan, lalu kita nyalakan mixer dengan kecepatan yang rendah. Cukup 5 menit aja dan harus perlahan ya, supaya adonannya tidak turun dan supaya nanti kalau kue bolu ini dipanggang, proses memanggang itu tidak ambles dan turun ke bawah, dan bolunya tetap kokoh ya. Oke, setelah merata seperti yang di video ini, nah boleh kita matikan dulu untuk mixernya. Di sini kita akan tambahkan bahan lainnya. Dan di sini aku pakai 100 ml minyak goreng yang harus bersih, masih baru ya. Kalian mau diganti dengan margarin juga boleh, margarinnya dilelehkan seperti minyak. Nah, kita campurkan aja dengan 65 ml santan instan atau setara dengan 1 saset ya. Untuk minyaknya 100 ml. Dan kita campurkan. Kenapa harus dicampurkan? Ini supaya gampang aja untuk meratakannya ya. Nah, setelah kita ratakan dengan sendok minyak dan santannya, langsung aja kita sisihkan ke bahan yang sudah disiapkan. Nah, seperti ini, masukkan aja semuanya. Untuk selanjutnya kita kocok kembali dengan kecepatan yang rendah menggunakan mixer. Kalian boleh mengaduknya atau meratakannya dengan spatula, boleh juga ya, silakan disesuaikan. Nah, ini
sampai rata aja. Setelah merata, kalian boleh matikan dulu untuk mixernya. Lalu untuk memastikan apakah benar adonan ini tercampur rata dan tidak ada endapan lagi di dasar adonan bahan lainnya, itu kita aduk lagi dengan spatula ya, menggunakan teknik aduk balik, yaitu dari bawah ke atas. Ini untuk memastikan bahwa di dasar adonan tidak ada bahan masih mengendap atau bahan yang belum tercampur. Apalagi untuk minyak goreng dan santannya itu harus benar-benar tercampur dengan merata ya. Setelah kita ratakan, ini adonan siap kita sisihkan di loyang. Nah, untuk loyang di sini aku pakai ukuran 22 cm yang sudah diolesi dengan margarin. Nah, ini kita olesi aja dulu dengan margarin. Jadi, setelah diolesi dengan margarin, harus kita taburi dengan sedikit tepung aja. Tujuannya supaya saat kue bolu matang, ini kita akan keluarkan dari loyangnya itu tidak lengket, supaya mudah aja ya. Nah, buat kalian mau diganti dengan karlo juga boleh. Karlo itu terdiri dari minyak goreng, margarin, dan tepung. Perbandingannya sama, perbandingannya 1/1 ya. Oke, setelah itu ini siap loyangnya, udah diolesi ya, margarin dan tepung. Sedikit aja, cukup kita tabur-taburkan aja, kira-kira 1 sendok teh ya. Lalu kita sisihkan aja bahan tadi yang sudah kita siap panggang, bahan kue bolu gula merahnya ya. Sisihkan semua di loyang ini ya. Untuk pemanggangan, kalian harus dipanaskan dulu sebelum kita memanggang, supaya nanti benar-benar kita membuat kue bolunya itu anti bantat ya. Nah, pemanggangan kita panaskan dulu kira-kira selama 10 menit, cukup 10 menit aja di suhu 180 derajat Celcius. Nah, setelah itu jangan lupa kita ratakan dengan tusuk lidi. Ini tujuannya supaya nanti kue bolunya tidak ada gelembung-gelembung ya. Oke, ini kita putar-putarkan aja seperti yang di video ini, atau kalian mau dihentak-hentakan juga boleh ya. Setelah ini langsung aja kita menuju pemanggangan. Oven udah siap ya, kita buka tutup ovennya, lalu masukkan adonan kue bolu gula merah ini. Kita tutup lagi tutup ovennya, lalu dipanggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kalian boleh panggang kembali, tapi selama 5 menit aja di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Jadi ini untuk memastikan bagian atas dan bawahnya itu benar-benar udah matang, benar-benar udah kering ya. Atau silakan buat kalian disesuaikan aja dengan oven masing-masing, karena oven masing-masing tentunya sangat berbeda ya, berbeda tingkat kepanasannya. Nah, ini udah matang kue bolu gula merahnya. Jadi total pemanggangan 35 menit. Jangan lupa tes tusuk. Apabila tusukannya kering, artinya kue bolu ini udah matang. Ini langsung aja kita keluarkan dari oven ya. Ini kuenya panas banget, harus hati-hati kita keluarkannya ya. Lalu langsung aja kita sisihkan dan kita keluarkan juga dari loyangnya. Kita sajikan di piring saji ya. Oke, kita keluarkan dari loyang. Nah, gimana hasilnya?
Kita mau lihat. Tuh, panas, harus hati-hati. Wah, ini beneran kue bolu yang super gemoy, lembut, mengembang sempurna. Itu untuk bagian atasnya ada gula merahnya ya. Terlihat yang belum tercampur, tapi nggak apa-apa, tetap oke kue bolunya, karena ini kue bolu untuk dikasihkan ke guru sekolah anak aku yang SMP, jadi tidak kita potong-potong ya. Ini cantik banget kue bolunya, gampang membuatnya, bahannya terjangkau tapi dijamin untuk rasa enak banget ya. Oke, buat kalian semua, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan resep terbaru. Terima kasih. Nah, ini untuk bagian atasnya tuh terlihat cantik ya. Kalian yang suka nanya, Kak tolong dong untuk bagian atasnya gimana, jangan bagian bawahnya kue bolu yang ditampilkan. Nah, ini dia, kalian gak bakalan penasaran lagi dan kalian gak bakalan kepo lagi ya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja, pertama siapkan 100 gram minyak sayur atau minyak goreng, lalu kita campurkan dengan 1 saset santan instan atau setara dengan 100 gram santan instan. Selanjutnya tambahkan juga dengan 1 sendok teh vanila cair. Buat kalian boleh diganti dengan vanili bubuk ya. Lalu kita ratakan, diaduk menggunakan sendok sampai tercampur merata. Nah, kalau udah kita sisihkan, dan untuk selanjutnya kita akan siapkan wadah yang lebih lebar ya. Wadahnya harus kering, bersih, tidak ada air atau mengandung lemak minyak. Nah, ini sekarang kita tambahkan juga dengan 5 butir telur. Ini aku pakai putihnya aja dulu. Tambahkan dengan 200 gram gula merah udah disisir. Sekarang kita kocok menggunakan mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai adonan ini mengembang, warnanya putih lalu berjejak ya. Untuk sesekali boleh diratakan bagian pinggirnya yang belum tercampur, yang belum kita mixer, supaya adonannya benar-benar mengembang dan tercampur merata dengan maksimal ya. Nah, untuk di video kali ini kita akan membuat kue bolu gula merah tanpa pengembang sedikit pun ya, tanpa SP, tanpa baking powder, dan tanpa soda kue. Nah, ini setelah mengembang adonannya, boleh matikan dulu untuk mixernya. Lalu kita ratakan bagian pinggirnya itu dengan spatula. Tujuannya supaya gula merah yang belum tercampur dengan bahan lainnya itu benar-benar merata ya. Oke, sekarang spatulanya sisihkan, lalu kita nyalakan kembali untuk mixernya. Kita kocok kembali dengan kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang maksimal. Nah, ini sudah mengembang dengan maksimal adonannya, copot aja baling-baling mixer. Lalu kita sisihkan, kita akan siapkan kuning telur. Ini kuning telur aku pakai 5 butir ya. Untuk telurnya harus fresh, harus segar supaya kue bolunya anti gagal ya. Oke, kita ratakan juga dengan spatula. Kita aduk semua sampai kuning telurnya tercampur dengan bahan yang lainnya. Nah, ini udah tercampur. Sekarang siapkan saringan. Untuk tepung harus disaring 200 gram tepung terigu, 1 sendok makan susu bubuk putih. Ini supaya tekstur bolunya lembut juga. Sekarang kita ratakan dengan spatula menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas, terus aja sampai adonannya tercampur dengan rata. Nah, ini udah merata. Sekarang kita tambahkan minyak sayur yang udah dicampur dengan santan lalu vanili. Ini jangan lupa ratakan supaya tidak mengendap juga. Masukkan aja semuanya, lalu kita ratakan kembali dengan mixer menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas, terus aja sampai semua adonannya tercampur dengan rata.
Nah, menurut kalian gimana? Mudah banget ya, tanpa pengembang kalian bisa membuat kue bolu yang super mengembang. Ini udah rata, lalu kita siapkan loyang. Aku pakai ukuran 22 cm, sudah diolesi margarin dan tepung. Buat kalian boleh dengan olesan Carlo. Sisihkan aja semua adonan kuenya ke loyang. Nah, setelah itu ratakan bagian atasnya, jangan lupa kita tepuk supaya tidak ada gelembungnya ya. Untuk pemanggangan silakan buat kalian mau pakai oven tangkring juga boleh. Menggunakan api sedang cenderung kecil selama 40 menit. Nah, di sini aku akan memanggangnya dengan oven listrik. Kita panaskan dulu untuk sebelumnya selama 10 menit aja. Nah, buat kalian silakan mau buat ide usaha atau ide jualan juga boleh. Bahannya terjangkau, cara membuatnya mudah banget, tinggal ikuti caranya aja ya. Oke, langsung aja kita panggang di oven yang udah dipanaskan. Tinggal kita setting aja untuk pemanggangannya. Di sini kita pakai 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 35 menit. Nah, setelah 30 menit kita akan setting untuk pemanggangannya menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Jadi total semua pemanggangan 35 menit. Oke, ini setelah 35 menit kita buka tutup ovennya, keluarkan aja kue bolu ini, kue bolu gula merah. Ini mengembang sempurna ya. Lalu kita sisihkan, langsung aja kita keluarkan dari loyangnya ya. Nah, ini dia kue bolu tanpa pengembang. Hasilnya wow, mengembang sempurna, wangi, gula merah, santan. Ini dijamin lembut banget. Kita potong-potong aja kue bolunya, berasa banget ya saat kita potong dengan pisau. Dijamin ini empuk, lembut, anti seret dan tidak kering. Kue bolu ini sangat moist ya. Oke, buat kalian yang sedang ada acara hajatan ataupun pengajian, arisan, kumpul bersama teman, ini recommended banget. Sajikan aja kue bolu gula merah tanpa pengembang, tanpa SP, tanpa baking powder, dijamin semua pada suka. Nah, kalau mau untuk ide usaha atau ide jualan, silakan aja disesuaikan dengan harga di kota masing-masing. Karena harga dan bahan di kota masing-masing pastinya berbeda ya. Oke, ini lihat aja teksturnya itu lembut banget, moist, tidak kering ya. Saat kita potong ini lembut tuh, lembut banget ya. Kalian gak bakalan kapok ya. Malahan kalian bisa ketagihan setelah mencobanya. Oke, buat kalian semoga video ini suka dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama kita sisihkan wadah yang lebar. Lalu untuk wadahnya harus bersih, kering, tidak mengandung minyak. Sekarang sisihkan 5 butir telur utuh. Untuk telurnya harus yang fresh, yang masih segar, supaya kalian bisa membuat kue bolu anti gagal. 230 gram gula merah yang sudah disisir atau dipotong-potong dengan pisau. 1 sendok teh SP, kalian boleh diganti juga dengan TBM atau ovalet ya. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh vanila cair. Untuk vanilanya boleh kalian juga diganti dengan vanila bubuk ya. Nah, sekarang kita nyalakan mixer, lalu kita kocok adonan ini sampai mengembang. Untuk teksturnya kental, saat kita matikan mixer dan kita angkat bagian ujung mixernya itu berjejak ya. Nah, buat kalian yang suka nanya, Kak, kenapa ya aku membuat kue bolunya suka gagal, sedangkan aku sudah mengikuti cara membuat dan resepnya. Nah, untuk di video kali ini saya akan jawab dari komentar kalian. Tipsnya,
kalau kita membuat kue bolu, pertama bahan harus yang masih fresh, dan yang kedua untuk peralatan wadah itu harus benar-benar kering, bersih, tidak ada mengandung minyak atau licin ya peralatan kalian. Nah, yang ketiga, kalian punya timbangan ya. Walaupun kita suka membagikan resep kue bolu ini tanpa timbangan, cuma takaran sendok dan takaran gelas, supaya akurat kalian harus punya timbangan. Dan yang keempat, kalian silahkan ikuti cara membuatnya dan resep dari video ini ya. Insya Allah kalian bakalan bisa membuat kue bolu yang super mengembang. Sama aku juga, kalau membuat kue bolu tidak selalu mulus ya, pasti ada gagalnya. Dari gagal kita coba lagi, gagal lagi kita coba lagi sampai kita bisa ya. Nah, untuk itu kita belajar sama-sama. Semoga kalian bisa membuat kue bolu yang super mengembang, anti gagal, dan kalian pastinya sukses ya. Oke, ini setelah adonannya mengembang seperti ini, putih kental berjejak. Nah, sekarang kita siapkan saringan. Sisihkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Ini tepungnya kenapakah harus disaring? Supaya kalian untuk membuat kue bolunya, tekstur kue bolunya itu lembut, tidak ada yang menggumpal atau menggerindil ya. Oke, setelah tepungnya masuk ke adonan lain, lalu kita ratakan dulu sebelum kita nyalakan mixernya ya. Ini supaya tepung tidak berantakan. Nah, setelah rata, cukup sebentar aja, boleh kita nyalakan mixer dengan kecepatan yang rendah, di kecepatan 1, kira-kira 1 menit, asal tercampur rata aja. Jadi nggak harus pakai tenaga, cukup perlahan supaya adonan ini tidak turun ya, tidak encer adonannya. Nah, untuk membuat kue bolu yang hasilnya nanti sempurna, teksturnya itu kental. Untuk tekstur kue bolu yang cantik, lembut, dan mengembang sempurna itu teksturnya kental, tidak encer. Nah, setelah rata, ini kita boleh matikan dulu untuk mixernya ya. Oke, setelah merata, matikan mixernya. Kita campurkan dengan bahan yang lain. 100 ml minyak goreng, lalu kita campurkan dengan 1 saset atau setara dengan 65 ml santan instan. Nah, kita campurkan aja. Ini tujuannya supaya mudah dan gampang untuk menyatukan dengan bahan yang lainnya ya. Nah, ini sebelum kita masukkan ke bahan yang lain harus diratakan atau dikocok dulu dengan sendok. Nah, seperti ini teksturnya kira-kira. Setelah rata, lalu kita masukkan minyak goreng dan santan instannya, masukkan aja semuanya ya. Untuk minyak goreng harus yang masih bersih, jadi belum pernah digunakan untuk menggoreng yang lainnya atau untuk memasak. Ini aku tambahkan juga dengan 1 saset susu kental manis putih. Nah, kita ratakan. Setelah rata, nih seperti yang di video ini, supaya tidak minyaknya itu kemana-mana ya. Lalu boleh nyalakan dengan kecepatan yang sangat rendah, di kecepatan 1. Ini kira-kira 1 menit kita kocok ya, hingga tercampur merata. Nah, ini tuh adonannya udah oke banget, kelihatan sangat lembut ya, kental, tidak encer. Ini adonan yang sangat bagus untuk membuat kue bolu ya. Jadi kalian asal ikuti aja cara membuatnya dan ikuti resepnya ya. Dijamin kalian gak bakalan gagal. Kalau gagal coba lagi, gak apa-apa gagal ya. Karena aku juga sering gagal. Dari kegagalan kita akan menghasilkan kesuksesan. Oke, sekarang dicopot aja baling-baling mixernya. Untuk sekarang kita ratakan juga dengan spatula. Ini tujuannya supaya
kita dapat memaksimalkan apakah adonan kue bolu ini ya benar-benar tercampur rata, dan pastikan juga untuk di dasar adonannya tidak ada bahan lain yang masih mengendap ya. Nah, ini tuh kita ratakan menggunakan teknik aduk balik, yaitu dari bawah ke atas diputar terus aja hingga adonan ini benar-benar tercampur dengan merata ya. Nah, kalau udah tercampur merata, di sini kita siapkan loyang. Untuk loyang kita pakai 22 cm. Loyangnya boleh diolesi dengan margarin atau ditaburi dengan sedikit tepung ya. Kalian boleh juga diolesinya dengan Carlo. Carlo itu dari tepung, minyak, dan margarin disatukan. Nah, untuk mencampurkannya kalian boleh ukurannya 1:1 ya. Nah, kalau di sini aku cukup pakai margarin. Setelah rata margarinnya, semua bagian loyang ujung samping, nah bagian pinggirnya, bagian bawahnya setelah diolesi dengan margarin. Nah, sekarang boleh kita taburi dengan sedikit tepung. Cukup sedikit aja, nggak usah banyak ya. Ini tujuannya supaya kue bolu setelah matang dikeluarkan dari loyangnya sangat mudah, tidak lengket ya. Oke, sekarang siap aja sisihkan bahan kue bolu tadi yang udah dikerjakan, sisihkan aja di loyang. Masukkan semuanya. Nah, buat kalian juga boleh dipanggang kue bolu ini menggunakan oven tangkring dengan api sedang cenderung kecil selama 40 menit. Atau silakan disesuaikan aja menurut kalian ya. Nah, ini untuk bagian atasnya supaya rata, supaya rapih aja, tidak ada gelembungnya ya. Kita ratakan dengan tusuk lidi ya. Kita ratakan. Nah, ini cukup kita masukkan aja tusuk lidinya, lalu kita putar-putarkan semua adonannya hingga rata. Bagian permukaannya sampai rata. Ini tujuannya supaya rapi. Nah, setelah itu kita akan panggang di oven. Untuk oven sebelumnya harus dipanaskan dulu sekitar 10 menit ya. Jadi ovennya harus benar-benar panas ketika kita mau manggang kue bolu ini ya. Jangan ovennya masih dingin, nanti akibatnya kue bolu kalian bakalan gagal. Bakalan turun ke bawah. Udah naik bolunya udah cantik, jadi turun ke bawah atau bawahnya masih mentah. Nah, ini setelah siap, masukkan aja, ovennya udah siap ya. Masukkan kue bolu ini ke oven. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kalian boleh kita menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Ini supaya bagian atasnya matang, bawah, atas, tengahnya matang ya. Matangnya jadi sempurna, atau silahkan sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Ini udah matang, total pemanggangan 35 menit. Nah, ini boleh kita tes tusuk menggunakan tusuk lidi yang bersih. Tuh, saat diangkat tusuk lidinya kering, artinya kue bolu ini udah matang, cantik, gemoy ya, lembut, wangi. Oke, kita sisihkan. Lalu kita akan keluarkan kue bolu ini dari loyang. Nah, kita sisihkan piring saji, lalu kita balik. Ini panas ya, harus hati-hati. Setelah itu kita buka tutup loyangnya. Wah, ini hasilnya cantik, mulus ya. Nih buat kalian, jadi nggak usah bingung lagi ya. Oke, sekarang kue bolu gula merah ini kita akan potong-potong. Tuh, berasa banget. Dipotong-potong juga udah empuk ya, teksturnya bener-bener lembut, tidak kering. Saat dimakan tidak seret juga ya.
kalian boleh dipraktekkan di rumah ya, atau kalian boleh untuk ide usaha atau ide jualan ya. Silakan disesuaikan aja untuk bahan di kota masing-masing. Beneran kalian gak bakalan nyesel. Nah, ini kita lihat untuk bagian dalamnya tuh. Lembut seperti kapas nih. Dipotong juga lembut, masih anget, ini enak banget. Oke, buat kalian semua, terima kasih. Hai teman-teman, assalamualaikum. Langsung aja pertama-tama sisihkan di wadah 5 butir telur utuh dan 235 gram gula merah yang sudah disisir, seperempat sendok teh garam, 1 sendok teh vanila cair, dan 1 sendok teh SP emulsifier pelembut kue. Selanjutnya adonan ini dikocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang sedang supaya gulanya larut gitu. Nah, setelah 10 detik, teman-teman boleh dinyalakan mixernya lagi dengan kecepatan yang tinggi. Dikocok kira-kira lamanya 15 menit sampai adonan ini mengembang putih kental lalu berjejak. Nah, ini setelah 15 menit adonannya sudah mengembang, matikan mixernya. Selanjutnya kita tambahkan dengan susu 3 sendok makan setara dengan 1 saset dan 200 gram tepung terigu protein sedang disaring supaya bahan keringnya tidak ada yang masih menggumpal. Oke, teman-teman, sekarang kita ratakan atau kita aduk-aduk aja menggunakan mixer dengan kecepatan yang rendah sampai tercampur rata aja. Kira lamanya itu sekitar 10 detik. Jadi nggak usah lama, asal tercampur rata gitu ya. Setelah itu boleh teman-teman matikan dulu mixernya. Jadi cukup sebentar aja selama 10 detik supaya adonan ini nggak turun dan nggak keenceran teksturnya ya. Oke teman-teman, ini matikan ya mixernya lalu kita campurkan dengan bahan yang lainnya. Di sini aku tambahkan dengan 65 ml santan instan atau setara dengan 1 saset gitu. Lalu kita ratakan dengan mixer juga dengan kecepatan yang rendah. Asal tercampur rata aja perlahan gitu ya, nggak usah lama-lama supaya nanti kuenya itu nggak bantet dan nanti setelah mengembang suka turun kalau kelamaan gitu ya. Tadi barusan aku menambahkan 100 ml minyak goreng, minyak sayur yang masih bagus gitu. Oke, diaduk-aduk sampai rata aja. Nah, setelah rata, teman-teman, boleh matikan mixernya, lalu kita dilanjut diratakan kembali pakai spatula. Ini untuk memastikan aja bahwa adonannya benar-benar tercampur dengan maksimal ya. Kalau yang masih menempel di pinggiran wadah itu, kita nggak pakai spatula, suka ada bahan yang belum tercampur ataupun tepungnya gitu. Nanti bakalan kelihatan di kuenya yang udah matang, suka ada bintik-bintik putih gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita aduk kembali menggunakan teknik aduk balik supaya bahan minyaknya atau santannya nggak tertinggal di dasar adonan gitu ya. Setelah itu teman-teman sisihkan di loyang. Nah ini loyangnya aku pakai ukuran yang 22 cm dan sudah diolesi dengan margarin sedikit tepung terigu gitu ya. Oke, sisihkan aja adonan kue bolu ini di loyang. Dan jangan lupa ya teman-teman, setelah itu dihentak-hentakan supaya nanti tekstur bolunya lebih lembut. Dan untuk pemanggangan juga kalau teman-teman mau pakai oven tangkring silahkan menggunakan api sedang dan lama panggangnya itu sekitar 40 menit ya. Di sini aku panggang menggunakan oven dari Meiko ya, Meiko oven low watt dan ini udah aku panaskan. Sebelumnya dipanggang di suhu 190 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 30 menit. Setelah 30 menit boleh menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Total panggangnya 35 menit udah matang mengembang sempurna. Kemudian kita keluarkan kue bolu gula merah ini dari loyang ya. Ini tuh panas ya, langsung aja kita keluarkan. Nah, ini dia hasilnya. Wow. Ini super tinggi ya kuenya, mengembang sempurna. Selain itu, kue bolu gula merah ini super harum khas dari gula merah.
Oke, teman-teman, dipotong-potong aja langsung selagi panas-panas ya. Kalau teman-teman mau dipotongnya agak dinginan, nanti untuk teksturnya itu lebih padat ya. Jadi nggak bakalan merusak bentuknya. Oke, ini dia hasilnya super lembut, matangnya rata. Dan buat teman-teman silahkan kalau mau untuk ide usaha ataupun ide jualannya, kalau video aku ini bermanfaat jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Kalian sisihkan 4 butir telur utuh di wadah yang bersih. Kalian pakai telurnya harus yang segar. 160 gram gula pasir putih dan 1 sendok teh SP emulsifier. SP itu pelembut kue. Dan tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanila cair. Kalian boleh diganti juga dengan vanila bubuk. Oke, selanjutnya bahan ini kita kocok aja dengan kecepatan yang sedang sampai tercampur merata aja, nggak usah lama. Untuk selanjutnya kita akan campurkan dengan bahan kering. Nah, untuk bahan keringnya kalian harus saring dulu ya, supaya tidak ada bahan keringnya itu menggumpal. Jadi tekstur bolunya kalian jadi halus ya. Oke, 1 sendok makan susu bubuk dan 180 gram tepung terigu aku pakai protein sedang. Sekarang kita akan kocok kembali bahan ini dengan kecepatan yang tinggi hingga mengembang, putih, kental, dan teksturnya itu berjejak. Untuk cara membuat kue bolu seperti yang di video ini, kalian bakalan menghasilkan kue bolu yang super lembut dan lembab, bolunya itu tidak kering ya. Oke, setelah itu sekarang kita akan matikan dulu untuk mixernya. Untuk bagian pinggirnya itu kan belum tercampur sebagian, jadi kita ratakan aja dengan spatula. Dan sekarang setelah diratakan dengan spatula, kita kocok kembali untuk memaksimalkan bahan benar-benar sampai tercampur rata dan mengembangnya sempurna ya. Nah, setelah tercampur rata bahannya udah mengembang, ini bahannya bagus ya. Teksturnya kental, bakalan kue bolu yang super mengembang. Sekarang tambahkan kalian dengan 150 gram margarin. Kalian melelehkannya itu margarinnya jangan sampai berminyak, cukup sampai meleleh aja. Karena margarinnya udah dingin, jadi teksturnya agak mengentalan ya. Oke, kita ambil beberapa centong. Ini kita menggunakan teknik pancing supaya kita mencampurkan margarin dengan bahan yang pertama yang udah kita ratakan ya. Itu tidak susah, jadi supaya gampang aja. Oke, lalu kita akan sisihkan margarinnya di bahan pertama itu ya. Masukkan aja semua. Lalu kita akan aduk menggunakan teknik aduk balik, yaitu dari bawah ke atas, terus aja hingga semua tercampur merata. Dan pastikan kalian jangan sampai margarinnya itu masih mengendap di dasar adonannya. Oke, setelah tercampur merata, nanti kita akan sisihkan beberapa bagian, cukup dengan 2 centong aja atau 3 centong kurang lebih ya di wadah ini. Ini kita akan campurkan dengan pasta coklat. Nah, untuk pasta coklat aku pakai 1 sendok teh aja atau silakan disesuaikan aja mau lebih pekat juga boleh ya. Tergantung selera. Kita aduk-aduk aja dengan sendok sampai tercampur merata. Kalau udah kita akan sisihkan loyang. Untuk loyang ukuran 20 cm sudah diolesi dengan margarin dan sedikit taburi dengan tepung ya. Pertama adonan yang warnanya putih kita sisihkan, setelah itu kita akan sisihkan dengan adonan yang udah kita kasih pasta coklat. Ini sangat mudah banget ya caranya. Kalian tinggal aja ikuti cara membuatnya, tonton aja videonya ya.
Lalu untuk bagian atasnya kita beri motif supaya ada bentuk cantiknya menggunakan tusuk lidi. Dan untuk pemanggangan silakan kalian mau pakai oven tangkring juga boleh menggunakan api yang sedang, cenderung kecil tapi jangan terlalu kecil ya, sedang. Menggunakan api kompor sedang dan dipanggang selama 40 menit atau tergantung oven kalian ya. Dan ini aku panggangnya menggunakan oven listrik, harus dipanaskan dulu selama 10 menit. Setelah itu udah panaskan ovennya, masukkan aja kue ini dan pemanggangan oven listrik juga tergantung ya, bisa berbeda dengan oven kalian. Jadi silakan disesuaikan aja. Nah, sekarang kita siap panggang. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah aja selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit, kalian boleh menggunakan api bawah dan atas selama 5 menit ya. Jadi untuk pemanggangan semuanya totalnya 35 menit. Nah, ini setelah 35 menit kuenya udah matang, langsung aja keluarkan dari oven. Kita sisihkan dan selagi panas ini enggak sabaran, kita keluarkan juga dari loyang ya. Nah, ini dia hasilnya. Wow, mengembang, harum. Ini kue bolu seperti rasanya premium. Enak banget dan terlihat cantik mengembang sempurna. Nah, sekarang kita akan potong-potong. Untuk dipotong-potong, ini udah berasa banget ya empuknya. Beneran buat kalian jika mau buat ide usaha atau ide jualan, silakan disesuaikan aja di kotak masing-masing ya. Tuh kita lihat dalamnya. Ini masih hangat ya. Wow, ini dia hasilnya. Sangat lembut, lembab, tidak seret ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama kalian sisihkan 5 butir telur utuh di wadah yang bersih, 165 ml gula pasir putih dan setengah sendok teh vanila cair. Kalian boleh diganti dengan vanila bubuk. 1 sendok teh SP emulsifier. Ini SP itu pelembut kue. Sekarang kocok. Cukup dengan 10 detik aja asal tercampur merata seperti ini. Lalu kita akan campurkan dengan bahan kering harus disaring. 2 sendok makan susu bubuk, aku pakai Fiber Cream. 200 gram tepung terigu protein sedang. Nah, kenapa ini bahan keringnya kalian harus saring supaya kalian menghasilkan kue bolu yang teksturnya itu lembut. Oke, selanjutnya nyalakan mixernya, kocok dengan kecepatan yang tinggi sampai adonannya mengental, putih, dan berjejak. Itu kan bagian pinggirnya belum kita ratakan, sekarang sisihkan dulu mixernya, matikan. Lalu kita ratakan untuk bagian pinggirnya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan semua bahannya tercampur rata dengan maksimal. Untuk selanjutnya nyalakan kembali mixer, kocok hingga benar-benar mengembang sempurna. Nah, seperti ini teksturnya, kental, putih, dan berjejak. Adonan kue yang seperti ini teksturnya, ini sangat bagus banget. Kalian bakalan menghasilkan kue bolu yang super mengembang dan lembut.
Nah, sekarang boleh kita matikan untuk mixernya, lalu kita campurkan dengan margarin. Untuk margarin kalian cukup sampai meleleh. 200 gram margarin, ini margarinnya agak mengentalan karena udah dingin ya. Kita sisihkan supaya gampang menggunakan teknik pancing dari adonan. Yang pertama kita ambil kurang lebih 3 centong lalu ratakan seperti yang di video ini. Lalu kita sisihkan semua adonan yang sedikit kita campurkan dengan margarin, kemudian kita aduk menggunakan teknik aduk balik ya, yaitu dari bawah ke atas terus aja hingga semua bahannya benar-benar tercampur merata. Dan buat kalian pastikan margarinnya jangan sampai tertinggal di dasar adonan supaya kalian menghasilkan kue bolu yang benar-benar mengembangnya sempurna anti bantat ya. Nah, ini sebagian sisihkan kurang lebih 3 centong aja lalu campurkan 1 sendok makan dengan pasta coklat ya. Kalian pakai pasta coklat yang harganya itu agak mahalan sedikit nggak apa-apa. Nanti kalian hasilnya itu bolunya enak, harum ya, tidak bau apek. Oke, kita aduk-aduk aja dengan sendok seperti yang di video hingga tercampur merata. Kalau udah, kita persiapkan loyang ukuran 22 cm. Untuk yang pertama, kita sisihkan adonan yang warnanya putih ya. Ini untuk loyangnya udah aku olesi dengan sedikit margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu ya. Supaya tidak lengket, kalian boleh menggunakan Carlo. Carlo itu terdiri dari perbandingannya 1:1 yaitu margarin, minyak goreng, dan tepung terigu. Nah, ini untuk yang kedua sisihkan adonan yang udah kita beri pasta coklat. Untuk selanjutnya kita sisihkan adonan yang original yang putih ini ya. Kita selang-selingkan aja hingga semua adonannya habis. Kalau udah, ratakan bagian atasnya. Lalu kita beri motif coklat ya, atasnya cukup dengan tusuk lidi kita bentuk, kalian pasti bisa, sangat mudah banget. Oke, setelah itu untuk pemanggangan kalian boleh disesuaikan, mau punyanya oven tangkring juga boleh, menggunakan api sedang dan dipanggang kurang lebih selama 40 menit atau kalian silakan disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini aku panggang menggunakan oven listrik, udah dipanaskan untuk sebelumnya selama 10 menit supaya kita saat memanggang ovennya itu udah dalam keadaan panas ya. Oke, ini untuk bagian atasnya kita beri motif coklat dan kita bentuk seperti yang di video, cukup menggunakan tusuk lidi. Sangat mudah ya. Sekarang kalau udah kita panggang di oven di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit kita suhunya menjadi api atas bawah selama 5 menit. Nah, ini total pemanggangan selama 35 menit. Kuenya udah matang, cantik banget. Ini langsung aja kita potong-potong. Ini masih hangat-hangat gitu ya. Berasa empuk saat dipotong dengan pisau juga. Tuh, kita lihat bagian dalamnya super motif ya. Coklatnya harum, tidak bau apek. Nah, ini buat kalian tuh, lihat beneran teksturnya lembut banget. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama kita siapkan di wadah ini pisang. Untuk pisangnya kita haluskan aja dengan garpu. Dan buat kalian silakan disesuaikan pisangnya. Di sini aku pakai pisang raja. Untuk pisang harus pakai yang matang supaya nanti bolu pisangnya manis legit dan tidak keset ya. Oke, ini udah halus, sisihkan. Sekarang persiapkan wadah yang lebih lebar, lalu kita pecahkan dan kita sisihkan telur 5 butir ya telurnya. Nah, buat kalian kalau telur harus pakai yang fresh, yang segar supaya kalian nanti
Membuat kue bolunya itu mengembang sempurna. 180 gram gula pasir putih dan setengah sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP, dan kalian boleh diganti juga dengan ovalet ataupun TBM ya. Bahan ini kita kocok sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, ini adonannya setelah mengental, putih, dan berjejak. Berjejak itu ketika kita angkat, tuh terlihat ya berjejak. Oke, sekarang tambahkan pisang tadi yang sudah kita haluskan dengan garpu. Kita kocok kembali dengan mixer menggunakan kecepatan tinggi. Ini supaya pisangnya itu tercampur rata dan teksturnya lembut. Atau silakan buat kalian disesuaikan aja untuk tekstur pisangnya ya. Kalau udah matikan mixernya, lalu kita siapkan tepung 200 gram, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh soda kue. Ini harus disaring bahan keringnya supaya tidak ada bahan yang menggumpal dan supaya tekstur bolunya juga lembut. Tambahkan 1 saset susu kental manis putih. Sebelum kita nyalakan mixer, ratakan supaya tidak berantakan tepung ya. Oke, lanjut kita kocok menggunakan kecepatan yang rendah. Nah, ini kita ratakan boleh dengan spatula ya. Kalian boleh menggunakan spatula. Di sini kita ratakan aja dengan mixer menggunakan kecepatan rendah. Kalau udah matikan. Oke, dilanjut. Ini aku pakai 200 gram margarin. Margarinnya cukup sampai meleleh aja, gak usah sampai berminyak ya, supaya kalian bolunya itu tidak seret ya, bolunya lembab, tetap enak lembut. Oke, ini kita kocok aja dengan kecepatan yang rendah. Di kecepatan yang 1 kalian boleh menggunakan spatula aja untuk meratakannya. Oke, setelah rata kita pisahkan sebagian, beberapa bagian aja di mangkuk ini. Lalu tambahkan 45 gram coklat batang. Kalian boleh pakai 3 sendok makan coklat bubuk. Oke, sisihkan aja coklat yang udah aku lelehkan. Ini coklat batang yang sudah aku lelehkan ya. Dan sekarang kita ratakan aja, diaduk-aduk menggunakan spatula hingga semua bahannya tercampur merata ya. Oke, ini setelah tercampur merata, sisihkan dulu. Siapkan loyang ukuran 22 cm. Sudah diolesi margarin dan sedikit tepung. Untuk selanjutnya sisihkan adonan yang putih. Nah, ini pertama yang putih kita sisihkan, dan atasnya setelah itu kita sisihkan adonan kue bolu yang udah kita campurkan dengan coklat ya. Lalu sekarang atasnya setelah coklat kita sisihkan adonan kue bolu yang warnanya putih itu ya, yang original, yang tidak kita campurkan coklat. Dan ini setelah yang putih, atasnya kita sisihkan yang coklat, adonan yang coklat. Nah, sekarang kita sisihkan adonan kue bolu pisang yang putih, yang tidak kita kasih pasta atau coklat ya. Ratakan bagian yang putihnya, adonan yang putihnya, lalu kita beri atasnya sedikit-sedikit menggunakan sendok makannya.
warna coklat, adonan yang sudah kita campurkan dengan coklat. Lalu kita bentuk aja seperti yang di video menggunakan tusuk lidi, gampang banget ya, silahkan disesuaikan aja. Oke, setelah itu kita akan panggang di oven ya. Ovennya harus kita panaskan dulu sebelumnya selama 10 menit, jadi ovennya udah panas. Nah, kita langsung aja masukkan, kita panggang di oven. Ini kue bolunya ya, dipanggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit, nah ini udah matang, hampir matang ya. Kalian boleh menggunakan api atas bawah selama 5 menit aja. Nah, ini total pemanggangan selama 40 menit. Hasilnya mengembang sempurna. Nah, ini tes tusuk kering tusukannya, artinya udah matang bolu wangi ini ya. Tuh, gemoy mengembang sempurna. Ini kita keluarkan aja dari oven, lalu kita sisihkan dan kita sajikan ya. Ini kita keluarkan aja dari loyangnya kue bolu ini ya, panas, harus hati-hati. Nah, penasaran gimana hasilnya? Wow, cantik banget, bolunya gemoy mengembang. Selain itu bolunya wangi dari pisang, aroma pisangnya ya. Dan coklatnya berasa wangi banget. Tuh, motifnya tidak turun ke bawah ya. Nah, menurut kalian gimana? Bolu ini sangat cantik, kalian pokoknya wajib coba. Cocok juga untuk temen teh, ngopi ya. Dan cocok juga untuk ide jualan atau ide usaha. Kalau ide usaha boleh disesuaikan dengan harga di kota masing-masing ya. Oke, ini penampakannya bagian atasnya ya. Sekarang kita akan potong-potong. Nah, berasa banget tuh waktu kita potong, empuk banget ya. Dan tentunya bolunya itu enak, lembut, tidak ada gelembungnya ya. Tuh, teksturnya terlihat lembut banget, sangat empuk ya. Ini kalian gak bakalan nyesel setelah coba resep aku yang udah di-sharekan di video ini ya. Pokoknya kalian harus coba. Tuh, dipotong terlihat lembut banget ya. Oke, buat kalian selamat mencoba, semoga bermanfaat video ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja, pertama kita siapkan 100 gram minyak sayur atau minyak goreng. Nah, buat kalian mau diganti dengan margarin juga boleh, margarinnya harus dilelehkan dulu. Tambahkan juga dengan 65 ml air putih biasa. Sekarang kita akan langsung campurkan aja dengan 1 sendok teh vanila cair. Buat kalian semua boleh juga diganti dengan vanili bubuk. Lalu kita ratakan dengan sendok sambil diaduk seperti yang di video ya, sampai larut dan sampai rata aja. Lalu kalau udah sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah yang udah ada 5 butir putih telurnya. Lalu tambahkan 200 gram gula pasir putih. Sekarang kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang tinggi sampai adonan ini mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk berikutnya, setelah adonannya mengembang, boleh matikan dulu untuk mixernya. Lalu kita ratakan untuk bagian pinggirnya itu ya, suka ada gula yang masih menempel di wadahnya. Jadi bahannya belum tercampur rata semua. Kita akan ratakan dengan spatula. Setelah itu boleh kita nyalakan kembali, lalu kita mixer adonannya dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar adonannya mengembang secara maksimal. Nah, di sini buat kalian semua ya yang tidak suka membuat kue bolu pakai pengembang, pakai SP, TBM atau ovalet, baking powder, soda kue. Ini rekomendasi banget buat kalian semua. Tonton aja videonya dan ikuti cara pembuatannya ya.
Tipsnya di sini untuk telurnya itu harus dipisah ya. Putihnya dulu dikocok dengan gula, lalu selanjutnya kita masukkan kuning telur. Jadi dipisah, kalian bisa membuat kue bolu yang super mengembang anti bantat ya. Nah, barusan aku memasukkan 5 butir kuning telur ya. Lalu kita ratakan menggunakan teknik aduk balik dari bawah sampai ke atas sampai adonannya tercampur dengan rata. Nah, untuk dari telurnya juga di sini aku sarankan harus pakai yang fresh ya. Jadi kue bolunya mengembang, tidak kempes. Oke, setelah tercampur merata adonannya berwarna kekuningan. Nah, untuk selanjutnya kita akan siapkan saringan, lalu kita sisihkan 200 gram tepung terigu dan 2 sendok makan susu bubuk. Ini harus disaring supaya tekstur bolunya juga lembut ya, dan bahan keringnya itu tidak menggumpal juga. Oke, selanjutnya kita ratakan juga dengan spatula menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Terus aja sampai adonannya tercampur dengan rata. Buat kalian mau untuk ide usaha atau ide jualan boleh ya, disesuaikan dengan harga di kota masing-masing. Harga dan bahan di kota masing-masing pastinya berbeda ya. Nah, untuk tadi bahan yang pertama yang kita campurkan itu ya, minyak goreng, air, dan vanila cair. Ini kita masukkan dan sebelum kita masukkan harus kita ratakan dulu supaya nanti tidak ada bahan yang masih mengendap di bawahnya ya. Oke, ini setelah merata, langsung aja kita campurkan bahan tadi yang pertama sudah aku siapkan. Minyak goreng, dan air, vanila cair ya. Masukkan aja semuanya lalu kita aduk kembali menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas, terus aja sampai semua adonannya tercampur dengan rata. Nah, sekarang tambahkan juga dengan keju. Ini kejunya aku parut. Nah, ini sebagian kita sisakan untuk nanti kasih topping bagian atasnya ya. Setelah itu kita ratakan juga dengan spatula menggunakan teknik aduk balik, yaitu dari bawah ke atas terus aja sampai semua adonannya tercampur dengan merata. Oke, selanjutnya siapkan loyang. Untuk loyang di sini aku pakai ukuran 22 cm. Sudah diolesi dengan margarin dan tepung. Nah, buat kalian mau pakai Carlo juga boleh. Carlo itu terdiri dari minyak sayur, tepung, dan margarin ya. Oke, selanjutnya kita sisihkan aja semua adonan kuenya di loyang. Nah, untuk pemanggangan buat kalian mau pakai oven tangkring juga boleh. Menggunakan api sedang cenderung kecil selama 40 menit atau silakan disesuaikan aja ya. Nah, di sini aku akan panggang. Untuk pemanggangan sudah aku panaskan selama 10 menit sebelumnya ya. Jadi untuk pemanggangan harus dalam keadaan panas. Jadi siap kita panggang, oven sudah panas ya. Nah, ini bagian atasnya kita kasih topping keju. Kejunya kita parut aja. Lalu sekarang kita siap panggang. Sekarang buka tutup ovennya aja, lalu kita setting dipanggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 35 menit. Setelah 35 menit kita naikkan menggunakan api atas bawah selama 5 menit ya. Jadi untuk total pemanggangan selama 40 menit. Nah, ini setelah 40 menit keluarkan aja bolunya dari oven ya. Nah, ini tuh harus hati-hati karena panas. Tuh bolunya mengembang cantik sempurna walaupun tanpa pengembang ya. Oke, langsung aja keluarkan dari oven, lalu kita sisihkan, lalu kita sajikan. Kita keluarkan ya kue bolunya dari loyang. Langsung aja kita akan balik, kita keluarkan kue bolu dari loyangnya ya. Harus hati-hati panas banget. Oke.
Ini dia hasilnya. Wow, hasilnya sungguh sempurna, mengembang sempurna, anti bantat ya. Oke, ini atasnya cantik ya. Kita potong-potong. Ini selagi panas-panas. Ini gak sabar ya. Kita mau makan. Wangi banget dari kejunya, empuk. Untuk bagian atasnya itu krenyes-krenyes, untuk kejunya tidak gosong tapi keringnya renyah ya. Potong aja semuanya kue bolunya. Ini langsung kita makan, lalu kita sajikan bersama keluarga tercinta ya. Oke, ini untuk bagian dalamnya seperti ini, empuk banget, wangi. Nah, buat kalian gimana? Gampang kan? Oke, buat kalian semua, semoga video ini suka, semoga video ini bermanfaat juga ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.